Jadi ada orang tanya, bisa nggak kamu menggambar interior? Wah, hati-hati, jangan salah. Menggambar sama mendesain itu beda. Kalau menggambar itu Anda ada denah. Teman-teman, perkenalkan aku Adi Wijaya. Kebetulan mau berbagi ilmu tentang belajar interior ya, tapi per sesi atau per episodenya 10 menit aja. Gimana kabarnya dengan adanya isu corona ini bagi kalian yang sedang kuliah atau belajar interior? Apakah efektif? Sebenarnya belajar itu tidak harus dari perkuliahan ya, tapi belajar itu bisa di mana-mana, bisa di lapangan, bisa tanya teman, bisa tanya senior yang sudah lulus, sudah bekerja di lapangan. Jadi ilmu itu ada dua sih, ilmu di perkuliahan sama ilmu di lapangan. Kalau dalam dunia arsitek atau interior, dua-duanya sama-sama penting. Kalau di perkuliahan itu ibaratnya belajar renang di kolam renang. Tapi kalau di lapangan itu ibaratnya belajar atau terjun ke laut lepas. Jadi banyak hiunya, banyak binatang-binatang ganas yang siap menerkam Anda jika Anda teledor atau kurang ilmu renangnya. Kalau untuk video pembelajaran ini masih aku buatkan secara amatiran dulu. Jadi barangkali kalau nanti yang nonton video pembelajaran ini banyak yang suka, banyak respon, viewernya banyak, ya jangan lupa lah subscribe di bawah, like and share supaya aku bisa lebih semangat lah untuk mengembangkan jadi lebih baik secara profesional juga. Ada pepatah yang mengatakan belajarlah atau pelajari kesalahan orang lain supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Itu adalah konsep dari materi pembelajaran yang aku buat videonya ini ya. Jadi sangat beda dibandingkan materi belajar interior yang dibuat oleh orang lain yang rata-rata cuma belajar tentang render lah, tentang modeling lah. Itu cocoknya untuk pekerjaan di belakang meja ya. Jadi di kantor-kantor desain, konsultan desain. Tapi kalau untuk lapangan, tapi jangan salah loh, kita harus ngerti masalah lapangan juga supaya bisa menjadi konsultan yang baik, konsultan yang tahu kalau ini tuh memang susah dikerjakan atau susah dirancang, harganya nggak bisa murah. Jadi ilmu lapangan itu penting. Belajarlah dari pengalaman orang lain di video ini supaya anda bisa mendapat ilmu yang baik untuk terjun di lapangan pekerjaan arsitek maupun interior. Untuk saat ini aku mau mengajarkan ilmu tentang prinsip desain ya. Jadi ini ada materi dari tempat kursusan yang saya kembangkan bernama Gervais 3D Course, tapi ilmu prinsip desain ini selama ini belum pernah diajarkan karena rata-rata yang kursus itu minatnya sama render 3D aja. Jadi aku sendiri belum sempat ngasih ilmu prinsip desain, mereka sudah merasa bisa hanya dengan belajar 3D saja. Jadi ada orang tanya, bisa nggak kamu menggambar interior? Wah, hati-hati, jangan salah. Menggambar sama mendesain itu beda. Kalau menggambar itu Anda ada denah, lalu Anda nyontoh dari Google atau Pinterest, diterapkan langsung di denah itu, diteritikan ya sudah nyontoh gitu aja. Tapi kalau mendesain itu lebih ke penerapan prinsip desain, ilmu-ilmu prinsip desain ke dalam sebuah gambar. Contohnya begini, ini ada prinsip desain yang selama ini kita pelajari di perkuliahan ya, ini saya kumpulkan, saya simpulkan lah ya. Itu kita harus memahami, nanti ada penjelasan lebih detail ya setelah ini. Kita harus memahami tren saat ini itu apa, set lapangan itu gimana, sumber daya manusia atau teknologinya itu bagaimana, karakter owner bagaimana, budget, iklim, infrastruktur, fungsi, estetika, waktu, dan gampang atau susah untuk mengerjakan itu nantinya di lapangan. Oke, saat ini kita pelajari dulu tentang
tren. Tren saat ini yang lagi hype itu apa? Klasik, minimalis, Korean, country, dan lain-lain. Ini harus dirundingkan dulu ya dengan customer Anda. Mereka maunya yang apa? Jangan sampai Anda idealis maunya minimalis, sedangkan klien Anda maunya Korean. Masalah ini bisa gegeran nanti. Jadi nanti itu bakal masuk ke style apa yang mau Anda terapkan di desain perancangan Anda, interior Anda. Set lapangan, posisi lampu, saklar, screen, sanitasi, AC. Ini nanti bakal ngefek di bentuk atau penataan dari mebel yang dirancang. Kalau di situ ada uh, titik sanitasi wastafel lalu Anda tutup mebel aja, ya nggak lucu kan. Atau di situ ada titik AC, Anda kasih lemari, ya bisa gegeran nanti. Mebel sudah dipasang, AC-nya bingung instalasi listriknya di mana. Bongkar lagi mebelnya. Lalu sumber daya manusia dan teknologi itu nanti alat atau teknik dari tukangnya itu mampu nggak untuk menyelesaikan bentuk seperti itu yang akan nanti efeknya di kualitas dan waktu. Karakter dari owner, kepercayaannya dia, requestnya seperti apa, habit, tinggi badan nanti akan mempengaruhi di bentuk penataan warna ergonomik dari mebel itu sendiri. Ergonomik itu ukuran dimensi ya. Jadi kalau orangnya tinggi-tinggi, pemilik rumahnya ya semestinya bentuk atau dimensi mebelnya juga ngefek. Budgetnya ownernya silver, gold, premium maksudnya ini budgetnya rendah atau budgetnya tinggi lah. Kalau budgetnya rendah minta kualitas bagus, merek bagus, Xiaomi ya lucu lah, nggak bisa. Tapi kalau budgetnya premium nanti kita harus sesuaikan. Kalau budgetnya premium kita harus pakai kualitas bahan yang seperti apa, merek apa, konstruksinya seperti apa, yang efek. Lalu untuk iklim dari eh, lapangan dari pemilik rumah ini, maksudnya rumahnya pemilik rumah, itu iklimnya gimana? Lembab, asin, kering, dan lain-lain. Maksudnya dan lain-lain ini. Ya kalau lokasinya di daerah dekat pantai itu biasanya kan asin ya, kena hawa laut. Ya sebaiknya hindarilah penggunaan dari material stainless. Karena stainless sendiri itu masih bisa karatan. Tergantung jenis dari stainlessnya itu ada macam-macam. Itu harus dipelajari juga itu. Jangan pakai kualitas yang rendahan lah kalau untuk area-area yang airnya asin atau eh, dekat pantai itu sebaiknya pakai yang nomor satu lah kualitasnya. Iklim tropis di Indonesia itu pasti banyak rayapnya. Jadi bahan apa yang sebaiknya diterapkan di mebel supaya mebelnya itu tidak mudah lembab atau rayapan. Nanti kita bahas di episode selanjutnya aja. Infrastruktur dari peraturan daerah, transport, fisik bangunan, itu bisa nggak kita diizinkan nggak melewati eh, lingkungan itu menggunakan kontainer atau truk atau cuman bisanya pickup aja. Itu ngefek nanti di bentuk konstruksi atau sambungan dari mebel itu sendiri atau interior itu sendiri. Kalau jalannya sempit cuman bisa dilewati lift apartemen contohnya, yang efek pasti di mebelnya itu pasti banyak sambungannya, jadi banyak desainnya banyak nat-natnya lah istilahnya itu. Lalu fungsi kebutuhannya apa? Kalau untuk belajar sama tidur kan beda. Kalau untuk nanti efeknya di mebel yang diperlukan itu apa? Meja, lemari kayak atau kebutuhan intensitas lampunya. Kalau untuk belajar bekerja kan perlu penerangan yang baik ya.
Estetika. Kalau estetika itu tidak perlu dibahas lah panjang lebar. Kenapa? Estetika tiap orang itu beda-beda. Saya merasa bagus, belum tentu Anda merasa bagus. Anda merasa bagus, belum tentu owner rumahnya merasa bagus. Itu rancu, jadi dilewati aja lah. Waktunya terbatas atau santai? Kalau waktunya terbatas, 1 minggu, 2 minggu minta selesai pakai duko. Pakai finishingnya pakai duko ya, nunggu keringnya aja 1-2 hari. Itu pun kalau nggak hujan. Kalau hujan ya mendung terus kan ngefek juga di keringnya bahannya itu kan ngefek tuh pasti lama. Jadi kalau pekerjaannya itu membutuhkan waktu yang terbatas, jadi nanti pengaruhnya di bentuk konstruksi dan finishing dari mebel interior itu sendiri. Itu harus dipertimbangkan. Pekerjaannya mudah atau susah? Biasanya untuk area-area yang susah dijangkau tangannya tukang atau pekerja itu sebaiknya menggunakan eh, jenis bahan atau konstruksi atau sambungan yang kualitasnya bagus ya. Jadi supaya tidak mudah rusak, awet lah istilahnya ya. Supaya tidak perlu sering-sering maintenance karena susah menjangkaunya. Contoh biasanya di pekerjaan plafon yang tinggi plafonnya itu 5 meter. Siap, tukangnya kan kesusahan harus merakit scaffolding untuk menjangkau itu. Ya, lebih baik sih menggunakan material yang terbaik lah kalau untuk area-area yang susah dijangkau. Untuk keamanan itu kita pertimbangkan terhadap pencurian, kebakaran, korsleting, terutama terutama ya untuk mebel yang menggunakan banyak lighting. Wah itu hati-hati, kita harus perhatikan nanti maintenance-nya nanti gimana untuk power supply-nya dan untuk pencegahan korsletingnya bagaimana. Nah, sepertinya itu dulu untuk episode 1 ini. Mungkin kita bahas lebih detail di episode kedua ya. Thank you. Nah, itu tadi sesi 1 atau episode 1 dari 10 menit belajar interior ini ya. Barangkali teman-teman yang mau berinteraksi, barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa komen di bawah sini supaya aku bisa mencoba menjawab dari pertanyaan itu di sesi kedua atau episode kedua dari 10 menit belajar interior ini. Thank you.